Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naim Uswatun Hasanah, nomor mahasiswa 19080410021. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian saya berupa berjudul penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan PET simulation untuk meningkatkan kompetensi peserta didik pada pokok bahasan teori kinetik gas. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 yang menerpa Indonesia, tidak menggugurkan tujuan pendidikan nasional sehingga sedapat mungkin pendidikan tetap berlangsung walau dalam pembelajaran jarak jauh yang memiliki banyak keterbatasan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan PET simulation dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dalam pokok bahasan teori kinetik gas. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan PET simulation dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dalam pokok bahasan teori kinetik gas. Landasan teori tentang kompetensi peserta didik atau kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang hendaknya dimiliki peserta didik dalam satu mata pelajaran. Peserta didik dinyatakan tuntas dalam satu mata pelajaran jika nilainya di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kompetensi peserta didik dalam kurikulum 2013 diterjemahkan dalam 4 aspek, yaitu sosial, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Pada penelitian kali ini akan difokuskan pada kompetensi pengetahuan peserta didik. Pokok bahasan teori kinetik gas merupakan salah satu materi yang diberikan pada kelas 11 SLTA. Materi ini mempelajari tentang keadaan gas ideal dan persamaan gas ideal. Metode penelitian. Model penelitian ini merupakan model penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 4 Yogyakarta tahun 2021. Teknik pengambilan data dengan tes. Kompetensi awal peserta didik didapat dari penilaian harian materi sebelumnya atau PTS sebelum dilakukan perbaikan. Indikator keberhasilan untuk perorangan nilai siswa di atas KKM dan untuk kelas 80% siswa di atas KKM. KKM kelas 11 sebesar 73 pelaksanaannya. Pada siklus 1 pembelajaran menggunakan WA Group, GCR, dan Gmeet berbantuan PET simulation, dan pertemuan pertama dilaksanakan tanggal 10 Mei 2021 dengan materi pokok hukum-hukum pada gas ideal. Pertemuan kedua tanggal 17 Mei 2021 diadakan tes. Kemudian siklus kedua pembelajaran menggunakan WA Group, Gmeet, Microsoft Whiteboard, mengadakan latihan soal menggunakan LKPD. Pertemuan 1 diadakan 24 Mei 2021 dengan materi keadaan gas, dan pertemuan 2 tanggal 1 Juni 2021 diadakan tes. Tabel perolehan nilai hasil tes pada siklus 1 dan siklus 2 diperoleh nilai rata-rata kelas pada awal hanya 63, naik menjadi 77 pada siklus 1 dan menjadi 83 pada siklus 2. Jumlah peserta didik dengan nilai di atas KKM pada awalnya 9 peserta didik atau 25%. Pada siklus 1 naik menjadi 24 peserta didik atau 67%, dan di siklus 2 menjadi 30 peserta didik atau 83%. Untuk grafik dari nilai rata dan jumlah siswa yang nilainya di atas KKM dapat diperhatikan di dalam grafik tersebut. Pada siklus 1 dilaksanaan KBM menggunakan PET simulation. Peserta didik dalam kelompok melakukan simulasi atau praktek untuk mendapatkan hubungan antara besaran-besaran pada gas pada saat besaran yang lainnya di tempat tetap. Kegiatan ini membantu peserta didik dalam memahami materi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan nilai rata-rata ulangan harian dan jumlah peserta didik yang nilainya di atas KKM. Untuk nilai rata-rata kelas naik dari 63 menjadi 77 atau sekitar 22%, dan untuk jumlah peserta didik yang nilai di atas KKM naik dari 9 atau 25% menjadi 24 peserta didik atau 67%. Meskipun terjadi kenaikan di
dinilai rata-rata kelas, tetapi karena jumlah peserta didik yang nilainya di atas KKM masih belum ada 80% dari jumlah siswa, penelitian tetap dilakukan penambahan siklus. Pada siklus 2, pertemuan pertama pembelajaran dengan mengerjakan LKPD yang berisi latihan soal. Hasil tes pada siklus 2 menunjukkan peningkatan dari siklus 1 nilai rata-rata kelas naik menjadi 83 dan ada sebanyak 30 peserta didik mendapatkan nilai di atas KKM. Siklus 2 ini dapat meningkatkan nilai rata-rata kelas sekaligus meningkatkan jumlah peserta didik yang mempunyai nilai di atas KKM menjadi sebesar 83%. Kesimpulannya, penerapan model pembelajaran Discovery Learning berbantuan patch simulasi dapat meningkatkan kompetensi peserta didik yang ditandai dengan peningkatan nilai rata-rata kelas dari 63 pada awalnya menjadi 77 pada siklus 1 dan menjadi 63 pada siklus 2. Yang kedua, peningkatan jumlah peserta didik yang nilainya di atas KKM dari 9 peserta didik pada awalnya menjadi 24 peserta didik pada siklus 1 dan 30 peserta didik pada siklus 2. Demikian penelitian yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.